Halo, selamat datang pada mata kuliah kita pemrograman bergerak. Nah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan dari pemrograman Android, baik itu teori ataupun praktikum. Mata kuliah ini melatih keterampilan kita mahasiswa dalam membuat program berbasis Android untuk aplikasi standalone, client server, dan juga interfacing dengan perangkat keras untuk aplikasi Android. Adapun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah pemrograman bergerak ini adalah yang pertama, pengantar teknologi mobile, kemudian yang kedua, layout design, ketiga, widget view, keempat, layout manager, yang kelima, dialog, keenam, activity dan intent, ketujuh, fragment, kedelapan, pembuatan menu, kesembilan, penyimpanan data, kesepuluh, pembuatan aplikasi Android. Jadi 10 materi ini akan kita pelajari selama 1 semester ke depan yang akan dibagi ke dalam 14 pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai sejarah teknologi Android. Sebelum ke sejarah teknologi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah telekomunikasi. Ya, jadi telekomunikasi itu sudah ada sejak zaman kuno yang ditandai dengan adanya penggunaan sinyal asap dalam pemberitahuan informasi untuk keberadaan seseorang. Misal, jika ada orang yang tersesat di sebuah hutan, maka dia akan memberikan informasi keberadaannya dengan menghidupkan api dan asapnya akan menjulang tinggi ke langit, dan seseorang tersebut akan diketahui keberadaannya oleh orang lain yang melihat asap tersebut. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, ya maka pada tahun 1837 mulailah dikembangkan teknologi perpesanan, yaitu menggunakan sandi Morse. Nah, sandi Morse kita ketahui bersama itu masih digunakan hingga saat ini oleh anak-anak pramuka, yang mana dapat disimbolkan dengan suara titik dengan suara pendek, panjang garis bawah itu dengan suara panjang. Jadi sandi Morse ini masih kita gunakan hingga saat ini. Kemudian di tahun 1876 mulai lagi dikembangkan penggunaan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ya, di tahun itu dia mulai menciptakan telepon berkabel pertama yang bisa mengirimkan suara dari jarak jauh. Nah, seiring dengan berkembangnya abad hingga abad ke-20, maka mulailah bermunculan radio, yang mana radio itu bermuncul pada tahun 1896 oleh Marconi. Kemudian di tahun 1926 dikembangkan lagi hingga muncul televisi yang diciptakan oleh John Baird. Dan di tahun 1973 mulailah kita mengenal yang namanya telepon seluler, ya, yang diciptakan oleh Martin Chopper. Jadi sejarah telekomunikasi yang dari awalnya berupa sinyal hingga sekarang yang telah kita gunakan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak informasi yang bisa kita peroleh hanya dengan satu benda di genggaman kita, yaitu handphone, yang mana sekarang sudah lebih berkembang lagi menggunakan berbasis Android. Nah, jadi di awal kemunculan dari teknologi komunikasi ini sendiri, yang mulai dari generasi pertama atau 1G, yang waktu itu diciptakannya telepon tanpa gagang pertama dengan ukuran yang sangat besar, yang tidak praktis sebenarnya dibawa kemana-mana. Kemudian 2G generasi kedua. Nah, di sini kita sudah menggunakan handphone yang pada zamannya itu banyak orang menggunakan, yaitu Nokia polifonik, monoponik. Itu merupakan generasi kedua dari penggunaan telepon. Nah, kemudian di generasi ketiga kita sudah menggunakan yang namanya handphone Android, tetapi masih dalam penggunaan BlackBerry. Itu di generasi ketiga. Di generasi keempat Android semakin berkembang
berkembang, maka kita sudah menggunakannya hingga sekarang. Ya, ada banyak jenis merek ponsel yang sudah kita gunakan yang menerapkan teknologi 4G ini. Hingga saat ini yang akan menuju. Jadi belum banyak teknologi yang menggunakan teknologi 5G, tetapi 5G ini akan mulai kita ikuti perkembangan. Kenapa? Karena di 5G ini sudah mulai mendukung juga perangkat-perangkatnya. Yang pertama, dari segi fast charging, itu merupakan teknologi 5G. Kemudian IoT di handphone, di genggaman, itu juga merupakan teknologi 5G. Dan banyak kemudahan-kemudahan lain yang bisa kita peroleh di handphone kita untuk mendukung perkembangan ke depannya yang tidak mungkin tidak kita gunakan, karena itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menggunakan teknologi Android ini, maka kita harus memahami yang namanya pemrograman Java. Karena dasar dari pengkodingannya adalah pemrograman bahasa Java. Yang mana Java ini dimunculkan pada tahun 1995 yang ditulis oleh James Gosling. Jadi pada saat itu timnya yang bernama Sun Microsystems sedang melakukan penelitian pengembangan bahasa C++ dan bahasa C hingga lahirlah bahasa Java. Ya, jadi ketika dia menciptakan bahasa Java, dia dalam keadaan santai bersama teman-temannya hingga menginspirasinya menciptakan si bahasa Java ini. Sehingga kita lihat sendiri kan bahwa logo dari bahasa Java adalah secangkir kopi. Makanya banyak sekarang programmer yang ketika dia mau membuat sebuah aplikasi pasti ngopi dulu. Karena apa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Nah, untuk aplikasi mobile sendiri ya, program ini dirancang memang untuk berjalan di aplikasi mobile ya. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi Android memang khusus untuk aplikasi yang berjalan di mobile. Sehingga saat kita mau merancang aplikasinya, maka kita harus menggunakan software yang memang mendukung penggunaan aplikasi smartphone, yaitu di perkuliahan ini kita menggunakan Android Studio, yang mana Android Studio memiliki keunggulan yaitu memiliki emulator yang nantinya berfungsi sebagai antarmuka yang menampilkan program ataupun aplikasi yang kita rancang dalam bentuk tampilan handphone. Jadi kita tidak perlu langsung berpindah ke handphone kita cukup berada di Android Studio terlebih dahulu untuk memastikan aplikasi yang kita rancang itu sesuai dengan harapan kita. Sehingga saat versi Android ke-14 yang muncul. Dan kemudian di versi Android 14 ini juga sudah didukung banyak sekali penggunaan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi kita, yaitu yang pertama dari segi komputasi mobile-nya ya. Jadi kita bisa membawa perangkat tersebut kemanapun kita berada. Yang pertama itu laptop, yang kedua adalah mobile phone, yang ketiga wearable komputer, dan yang keempat adalah personal digital assistant PDA, yang mana semua itu mempermudah kebutuhan kita untuk kehidupan sehari-hari. Demikian materi teori pada pertemuan 1 ini untuk pengenalan teknologi Android. Terima kasih.
Thank you.